Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai penurunan tekanan uap larutan. Pernahkah kalian melihat peristiwa penguapan? Apa itu peristiwa penguapan? Baiklah, kita perhatikan gambar berikut ini. Jika kita perhatikan pada gambar air yang mendidih, terdapat seperti gelembung-gelembung. Nah, itu adalah salah satu contoh peristiwa penguapan. Jadi pada peristiwa penguapan itu nanti terjadi perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Molekul-molekul zat cair yang menguap akan meninggalkan permukaannya, menyebabkan terjadinya tekanan uap zat cair. Tekanan uap larutan dipengaruhi oleh temperatur dan jumlah zat terlarut. Semakin tinggi temperatur, tekanan uap zat cair akan semakin tinggi. Bisa kita lihat di sini pada tabel tekanan uap jenuh air pada berbagai temperatur. Kita perhatikan dari 0 derajat sampai dengan 106 derajat Celcius. Di sini tekanan uap jenuh airnya makin lama makin besar. Jadi semakin besar temperatur atau semakin tinggi temperatur, tekanan uap zat cair akan semakin tinggi. Lalu bagaimana terjadinya penurunan tekanan uap jenuh larutan? Jika ke dalam pelarut dimasukkan zat terlarut yang sukar menguap, maka tekanan uap pelarut tersebut akan turun. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan karena antara molekul zat terlarut dengan molekul pelarut terjadi gaya tarik-menarik. Dengan kata lain, molekul-molekul zat terlarut akan menghalangi penguapan pelarut, sehingga tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Perhatikan gambar pelarut murni dengan larutan. Pada pelarut murni, molekul-molekulnya itu semuanya sama, jadi tidak akan menghalangi proses penguapannya. Untuk larutan, partikel-partikel zat terlarut itu lebih besar dibandingkan dengan partikel-partikel pelarut murni. Jadi partikel-partikel zat terlarut itu akan menghalangi penguapan dari partikel pelarut, sehingga tekanan uap pelarut murni akan lebih besar bila dibandingkan dengan tekanan uap larutan. Nah, besarnya perbedaan antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan disebut dengan penurunan tekanan uap jenuh larutan atau disimbolkan dengan delta P. Penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 min P. Lalu bagaimana hubungan antara penurunan tekanan uap jenuh dengan konsentrasi larutan? Menurut Francis Mary Raoul, penurunan tekanan uap jenuh relatif berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Jadi perhatikan rumus di sini. Tekanan uap jenuh untuk zat terlarut sama dengan Xt dikali dengan P0 atau fraksi mol zat terlarut dikali dengan tekanan uap pelarut murni. Untuk tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol dari pelarut dikali tekanan uap jenuh larutan atau dirumuskan P sama dengan Xp dikali P0. Nah, delta P tadi adalah P0 min P. Jadi kita masukkan P-nya, Xp dikali P0 didapatkan nanti delta P sama dengan Xt dikali P0. Bisa disimpulkan bahwa semakin besar fraksi mol zat terlarut, maka tekanan uapnya akan semakin besar.
Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita buat dulu diketahui massa gula tebu 34,2 gram, kemudian MR gula tebu. MR gula tebu ini 342 gram. Kita cari dengan cara mengalihkan massa atom relatif dari unsur C dikalikan dengan jumlah atom C-nya, kemudian dengan atom H juga dengan atom O. Jadi jumlahnya 342 gram per mol. Untuk massa pelarut itu 500 gram, kemudian P0-nya 28,75 mmHg. Yang ditanya tekanan uap larutan atau P. Rumus P itu adalah XP dikali dengan P0. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan rumus XP-nya. Jadi untuk fraksi mol pelarut berarti mol pelarutnya diletakkan di atas dibandingkan dengan mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Di sini bisa kita langsung masukkan atau nanti kalian cari dulu fraksi mol dari pelarutnya. Jadi tinggal dimasukkan saja semua angkanya, akan didapatkan hasilnya 28,46 mm Hg. Contoh soal kedua. Untuk menyelesaikan soal nomor 2, kita buat dulu diketahui volume gliserol itu 10 ml, volume airnya 500 ml, kemudian P0-nya 92,5 mm Hg, massa jenis air 0,988 gram per mili, massa jenis gliserol 1,26 gram per mili, MR gliserol 92 gram per mol. Yang ditanya penurunan tekanan uap atau delta P. Langkah pertama kita cari dulu massa gliserol. Massa gliserol itu bisa didapatkan dari massa jenis gliserol dikali dengan volume gliserol, hasilnya 12,6 gram. Kemudian kita cari yang kedua, massa air. Massa air didapat dari massa jenis air dikali dengan volume air, hasilnya 494 gram. Langsung kita masukkan ke rumus delta P. Delta P itu rumusnya adalah delta P sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali P0. Jadi kalau fraksi mol letakkan mol fraksi mol zat terlarutnya di atas, karena di sini fraksi mol zat terlarut dibandingkan dengan fraksi mol zat terlarut ditambah dengan jumlah mol pelarutnya. Jadi hasil yang didapat nanti adalah 0,46 mm Hg. Demikianlah pembahasan mengenai penurunan tekanan uap larutan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.